Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah Puspita Damayanti, NIM 1902604 dari Prodi Informasi Perpustakaan dan Kearsipan. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi preservasi dan konservasi untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah preservasi dan konservasi. Materi pertama yaitu tentang peta. Peta merupakan suatu gambaran permukaan bumi yang ditampilkan pada suatu bidang data dengan skala tertentu. Peta ada yang berbentuk kertas dan juga ada yang berbentuk seperti pola, yaitu globe. Peta adalah sumber informasi mengenai suatu letak daerah, keadaan politik, perdagangan, hasil tambang, bahasa, dan sebagainya. Penyimpanan peta yang baik harus sesuai dengan ukuran peta, lalu letak rak hendaknya sesuai dengan lingkungan sehingga mudah untuk dicapai oleh pemakai, dan tempat penyimpanan terbuat dari kayu atau besi. Kerusakan yang dapat terjadi pada peta ada yang berupa kerusakan kimiawi dan berupa kerusakan mekanis. Lalu yang selanjutnya ada slide. Slide merupakan jenis bahan pustaka audiovisual yang digunakan untuk mendukung pengajaran dan penelitian. Untuk membaca slide, kita harus menggunakan proyektor. Lalu, untuk memelihara slide harus ada beberapa hal yang harus kita ketahui. Yang pertama yaitu tempat penyimpanan harus tertata dan tidak menghabiskan ruangan yang tersedia. Lalu jangan sampai slide terkena goresan yang akan mengakibatkan gambar menjadi tidak terbaca. Selanjutnya, untuk membersihkan debu yang nempel pada slide, kita harus menggunakan pembersih khusus. Lalu slide jangan sampai tumbuh jamur karena ruangan yang lembab. Lalu pastikan tidak ada kerusakan, kabel putus, atau lensa yang kotor pada proyektor. Jangan sampai terkena cahaya langsung dari lampu atau matahari, karena akan mengakibatkan warna pada slide pudar. Selanjutnya ada fotokopi. Fotokopi ini bertujuan untuk melestarikan koleksi yang sudah rusak atau langka, sehingga fotokopi dapat dipinjam, fotokopian dari buku tersebut dapat dipinjam ke pustaka. Keuntungan menggunakan alat fotokopi ini yaitu dapat menjaga keawetan buku. Buku yang tidak bisa dipinjam keluar dapat difotokopi lalu dapat dipinjamkan ke pemustaka. Bagi pembaca akan mempermudah memfotokopi artikel atau majalah dengan bagian-bagian tertentu sesuai dengan minat pembaca. Mereka juga tidak perlu keluar perpustakaan untuk mengkopi bahan yang diperlukan. Kerugian dari fotokopi ini yaitu banyak buku atau majalah yang rusak karena dalam penjilitan kurang memperhatikan buku. Lalu tinta fotokopi mudah pudar oleh sinar mesin fotokopi. Yang ketiga yaitu tinta fotokopi dapat saling menempel pada halaman, terutama kalau disusun terlalu padat atau ditindih berat. Selanjutnya ada tinta. Tinta diperlukan untuk kita dalam menulis di atas kertas. Tinta merupakan campuran bahan pewarna dengan air. Syarat tinta yang baik yaitu menghasilkan tulisan permanen dan warna tinta menjadi hitam dalam waktu beberapa hari. Yang kedua, tinta tersebut tidak mengumpul dalam botol. Yang ketiga, bila terjadi korosi antara tinta dengan pena, tulisan yang dihasilkan harus lekas kering. Materi selanjutnya yaitu tentang perbaikan bahan pustaka dan restorasi. Bahan pustaka yang sudah rusak harus kita lakukan perbaikan agar bahan informasi yang terkandung di dalam tersebut tidak hilang. Dapat kita lakukan dengan beberapa cara. Yang pertama yaitu menambal. Menambal merupakan menutup bagian yang berlubang pada kertas yang dilakukan dengan kertas Jepang, bisa menggunakan bracket kanji, bubur kertas, ataupun dapat menggunakan kertas tisu. Yang kedua yaitu dapat kita lakukan dengan cara menyambung. Menyambung dilakukan untuk merekatkan bagian yang sobek atau lemah karena lipatan. Biasanya diperkuat dengan potongan kertas dari jenis tertentu.
Yang ketiga dapat kita lakukan dengan cara penjilitan. Penjilitan ini merupakan suatu cara untuk menghimpun atau menggabungkan beberapa lembar kertas menjadi satu. Yang keempat yaitu penyiangan. Penyiangan dilakukan agar bahan pustaka yang tidak sesuai lagi dapat diganti dengan bahan pustaka yang baru. Lalu prinsip-prinsip dari perbaikan bahan pustaka yaitu: pertama, tidak akan menghilangkan, mengurangi, menambah, dan merubah nilai suatu bahan pustaka. Yang kedua yaitu segera dibuatkan jadwal untuk dilakukan perbaikan dan perawatan setelah terjadinya kerusakan bahan pustaka. Yang ketiga yaitu diupayakan mengganti bahan pustaka yang hilang menggunakan bahan pustaka yang sama atau mirip dengan yang aslinya. Yang keempat, proses perbaikan dari bahan pustaka baik sebelum dan sesudah perbaikan harus didokumentasikan. Perbaikan bahan pustaka harus dilakukan oleh ahli perbaikan yang terlatih di bidangnya. Selanjutnya yaitu sistem dalam penjilitan buku. Penjilitan merupakan proses cara menjilid bahan pustaka dengan menggabungkan lembaran yang lepas menjadi satu dengan tujuan untuk melindungi koleksi dari kerusakan. Ada dua langkah penting dalam menyiapkan penjilitan. Yang pertama, penghimpunan dan penggabungan. Tujuan dari penjilitan ini untuk mempertahankan dan melindungi bentuk fisik buku. Yang kedua, untuk memudahkan pengguna bahan pustaka dan mempertahankan dan melindungi kandungan informasi yang ada di dalam buku. Bahan-bahan yang diperlukan untuk melakukan penjilitan ada penggaris, jarum jahit, kuas, palu, lem, tulang pelipat, karter, gunting, kertas, mesin pemotong, pembuat lubang, dan pres buku. Bahan-bahan ini disesuaikan dengan keadaan. Ada beberapa macam cara menjilid buku. Yang pertama yaitu dengan cara menjahit. Menjahit ini dilakukan dengan cara melipat kertas menjadi dua, lalu pada tulang belakang kertas kita buat 3 lubang dengan jarum jahit. Yang kedua yaitu dengan cara staples. Cukup lipat halaman di mana tulang belakang akan ada tumpukan halaman, lalu kita satukan dengan staples biasa di bagian tengahnya. Yang ketiga yaitu melakukan penjilitan lem punggung. Cara ini melekatkan bagian pinggir kertas ke punggung sampul buku bagian dalam menggunakan lem. Contoh dari penjilitan lem buku ini yaitu buku tahunan, katalog, skripsi, novel, dan sebagainya. Lalu yang keempat ada cara spiral. Jilid spiral ini dilakukan dengan cara melubangi tepi halaman di satu sisi, lalu kita satukan dengan kawat atau plastik berbentuk roll. Contoh buku yang jilid spiral ini seperti buku agenda, laporan tahunan, buku menu, dan sebagainya. Yang kelima yaitu penjilitan menggunakan lakban. Penjilitan menggunakan lakban ini, lakban hitam kita tempelkan pada tepi dokumen atau buku yang sudah di-staples terlebih dahulu. Biasa digunakan jilid lakban ini untuk makalah, laporan, diklat, dan sebagainya. Lalu ada jilid hardcover. Jenis jilid ini yang covernya dibuat dari bahan kardus khusus, jadi terkesan kaku dan lebih tebal serta lebih awet. Lalu ada jilid soft cover. Jenis jilidan ini yang covernya ringan dan tipis. Kertas cover yang dilaminating. Yang ke-8 ada jilid baut. Jilid baut yaitu melubangi tepi halaman untuk menyatukan kertas dengan baut yang dikencangkan. Contohnya katalog pameran ataupun buku menu. Selanjutnya yaitu ada pelestarian nilai informasi bahan pustaka. Pelestarian bahan pustaka tidak hanya menyangkut tentang fisiknya saja, seperti menjilid, menambal, dan sebagainya. Pelestarian bahan pustaka juga perlu melestarikan nilai informasi yang terkandung di dalam bahan pustaka tersebut. Pelestarian informasi bahan pustaka ditujukan untuk bahan pustaka yang sudah tua, rusak, ataupun bahan pustaka yang masih baru, yang harus kita lestarikan informasinya jika itu sangat diperlukan.
Beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk melestarikan nilai informasi yang terkandung di dalam bahan pustaka dapat dilakukan dengan cara mikrofilm dan juga CD-ROM. Mikrofilm atau bisa disebut juga dengan mikrofotografi ialah istilah untuk berbagai bentuk mikro yang dituangkan dalam bentuk film. Pembuatannya seperti mengambil gambar dengan menggunakan kamera, tetapi tidak ada hard copy-nya, hanya bentuk filmnya saja. Lalu alasan untuk menggunakan mikrofilm di perpustakaan ini, yang pertama untuk melestarikan koleksi yang mempunyai nilai sejarah. Lalu banyak informasi yang dapat disimpan dalam ruangan kecil. Yang ketiga, untuk melengkapi koleksi yang tidak tersedia dalam bentuk cetak dan koleksi langka. Yang keempat, mempermudah dalam menggunakan bahan-bahan yang asalnya bertumpuk. Yang kelima, dengan alasannya untuk menghemat uang dalam pengiriman. Yang keenam, untuk menyelamatkan koleksi yang sudah rusak dan juga untuk mengurangi kerusakan jika bahan pustaka tersebut masih baru. Yang ketujuh, untuk menggantikan interlibrary loan. Yang kedua dapat kita lakukan dengan cara CD-ROM. CD-ROM ini merupakan suatu cakram padat dari jenis cakram optik yang dapat menyimpan berbagai macam data. Satu disk CD-ROM hanya berkapasitas 108.000 halaman quarto yang bisa menampung sekitar 500 buku. CD-ROM hanya dapat dibaca menggunakan CD-ROM drive ke PC atau komputer atau sejenisnya. Jenis-jenis dari CD-ROM yaitu ada optical read-only memories, yang kedua ada write-on-read mini memory atau ROM disk. Yang ketiga yaitu ada CD compact disk erasable programmable read only memory dan data ROM. Keunggulan dari kita menggunakan CD-ROM ini, yang pertama memiliki daya tampung yang besar, kedua memudahkan penulisan literatur, juga kita dapat memudahkan kita untuk pembuatan katalog, tidak menggeser kedudukan pustakawan, juga membantu perpustakawan dan mempercepat penerbitan di Indonesia. Untuk melestarikan pelestarian CD-ROM, kita harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, kita harus memperhatikan sifat dan watak PC. Lalu disk harus selalu rajin dibersihkan dengan alkohol. Selanjutnya, hindari adanya virus yang terdapat pada PC. Yang keempat, jaga temperatur ruangan penyimpanan PC berkisar antara 40-60%. Lalu tempatkan disket pada tempat yang terlindung dari sinar matahari dan sumber yang panas. Pelestarian kandungan informasi yang ada pada bahan pustaka dapat dilakukan dengan cara alih media. Prosedur alih media yaitu proses pengolahan dokumen dari bentuk fisik menjadi bentuk elektronik seperti bentuk mikro atau video disk guna memelihara dokumen yang memiliki nilai guna penting ataupun berharga seperti koleksi langka, koleksi yang sudah rusak, ataupun koleksi baru yang mempunyai informasi penting atau peta dan juga buku-buku sejarah. Kegiatan ini akan membantu proses menemukan dokumen lebih cepat. Keuntungan dari kita melakukan alih media ini yang pertama yaitu meningkatkan proses temu kembali informasi menjadi lebih cepat. Yang kedua yaitu pelayanan menjadi lebih cepat dan baik dan bisa dilakukan dengan layanan jarak jauh. Yang ketiga yaitu informasi yang didapatkan lebih baik dan pengambilan keputusan menjadi lebih cepat. Yang keempat yaitu penambahan koleksi lebih cepat dengan kualitas yang lebih baik. Yang kelima yaitu penekanan biaya karena berkurangnya penciptaan, penyimpanan, temu kembali dan pengelolaan atas media kertas. Selanjutnya, meningkatkan efisiensi organisasi dan berbagai hal termasuk meningkatkan kinerja akuntabilitas bisnis proses. Selanjutnya, untuk memudahkan pertukaran informasi antar unit atau organisasi. Jika kita melakukan proses alih media, ada beberapa langkah yang harus kita ikuti. Yang pertama yaitu tahap pradigitalisasi atau prosedur awal. Pada tahap ini kita melakukan inventarisasi
inventarisasi, seleksi bahan pustaka, survei kondisi fisik bahan pustaka, evaluasi dan analisis metadata, serta penentuan format file digital dan pemilihan metode pengambilan objek gambar. Bagaimana cara mengambil gambar tersebut? Lalu yang kedua ada tahap proses. Tahap ini yang pertama kita harus men-scan koleksi seluruhnya dari mulai cover sampai halaman yang paling terakhir. Langkah kedua yaitu hasil scan keseluruhan kita beri nama sesuai dengan judul covernya. Langkah yang ketiga kita file dengan nama tersebut kita gunakan untuk keperluan database buku. Langkah keempat, file tersebut kita ekstrak berdasarkan judul artikelnya. Setiap dari artikel tersebut kita entrikan ke dalam kita entrikan ke database IPTAN. Langkah yang ketiga yaitu tahap pra-digitalisasi atau tahap sesudah digitalisasi. Tahap ini merupakan bagaimana objek digital ini disajikan kepada masyarakat atau masyarakat bagaimana cara mengakses bahan pustaka digital ini, seperti pengecekan kualitas dan juga apakah berkas yang ada sudah lengkap atau tidak. Bagaimana cara untuk penamaan file pada ahli media digital? Ada standar yang harus kita ikuti. Penamaan file dimaksudkan untuk memperoleh susunan nama file hasil scan ahli media. Misalkan buku harus ada aturannya. Yang pertama yaitu nama direktori penerbit, lalu garis miring, tahun terbit buku tersebut, garis miring, lalu nama file dan PDF bentuk ahli media tersebut. Contohnya Balista garis miring 2008 garis miring PAN 1.pdf, artinya buku terbitan Balai Penelitian Sayuran atau kita singkat dengan Balista dengan tahun terbitnya 28, bertemakan tanaman pangan kita singkat dengan PAN, yaitu nama filenya yang merupakan buku pertama yang di scanning. Untuk penyimpanan file dapat kita simpan di bawah buku 09. Jadi penamaannya menjadi buku 09 strip Balista garis miring 2008 garis miring PAN 1.pdf. Selanjutnya materinya tentang perawatan dan penyiangan bahan pustaka. Perawatan bahan pustaka yaitu cara menjaga agar bahan pustaka tidak cepat mengalami kerusakan, sehingga bahan pustaka tersebut awet dan dapat digunakan secara lebih lama lagi. Tujuan dari perawatan bahan pustaka ini untuk mencegah penyebab kerusakan bahan pustaka, untuk melindungi bahan pustaka dari faktor penyebab kerusakan bahan pustaka, untuk memperbaiki bahan pustaka yang masih layak untuk dipakai dan memperbaiki. Lalu selanjutnya yaitu penyiangan bahan pustaka merupakan suatu proses mengeluarkan atau menarik bahan perpustakaan dari seleksi. Kegiatan ini melakukan pemilihan koleksi perpustakaan yang perlu dinilai kembali karena dianggap tidak relevan lagi. Terlalu banyak jumlah eksemplarnya, sudah ada edisi baru, termasuk terbitan yang dilarang. Koleksi perpustakaan dapat kita tukarkan dengan koleksi perpustakaan lainnya yang seperti dapat kita hadiahkan atau kita musnahkan untuk pembuatan kertas baru, atau juga koleksi ini dapat kita buang. Tujuan diadakannya penyiangan untuk menyelamatkan nilai informasi dan fisik suatu dokumen, mengatasi kendala ruangan yang kecil atau sempit, memungkinkan petugas perpustakaan untuk mengelola koleksi secara efektif dan efisien. Koleksi menjadi akurat, relevan, dan up-to-date, mempercepat proses temu kembali. Fungsi diadakannya penyiangan ini fungsinya menghemat tempat, menghemat waktu, membuat koleksi lebih menarik, meningkatkan reputasi perpustakaan, mengetahui kebutuhan koleksi yang diperlukan, dan mendapatkan masukan yang konstan pada kekuatan dan kelemahan suatu koleksi. Dalam melakukan penyiangan ada beberapa prosedur. Yang step pertama yaitu pustakawan mengadakan pemilihan koleksi bahan pustaka yang perlu dikeluarkan
dari koleksi berdasarkan pedoman pinjangan. Langkah yang kedua, pustakawan mendata calon bahan pustaka yang akan dilakukan pinjangan. Yang ketiga, sertakan data dalam pemanfaatan buku. Untuk yang step yang keempat, pustakawan membuat daftar dari bahan pustaka. Step kelima, kartu buku dikeluarkan dari kantong buku yang bersangkutan. Kartu katalognya ditarik dari laci atau jajaran katalog dan menghapus data dari pangkalan data. Lalu yang step keenam, buku-buku tersebut kita cap dikeluarkan dari koleksi perpustakaan. Step yang ketujuh, apabila bahan pustaka tersebut masih dipakai oleh orang lain, maka kita sisihkan dulu untuk bahan pustaka penukaran atau hadiah. Step yang ke-8, apabila pustakawan ragu bahwa buku itu masih mengandung informasi atau masih dicari, bisa disusun di gudang buku. Untuk yang step yang ke-9, jika dalam beberapa tahun tidak ada yang memakai buku tersebut, maka dikeluarkan dari gudang. Step yang terakhir, bahan pustaka yang akan dikeluarkan dari gudang atau dari perpustakaan dibuatkan berita acaranya dan beberapa prosedur administrasi. Dalam melakukan pinjangan, pasti ada kendala yang dihadapi. Yang pertama yaitu pustakawan memiliki rasa bangga terhadap koleksi yang dimiliki sehingga enggan untuk menyingkirkan koleksi tersebut. Yang kedua, terdapatnya anggapan bahwa jumlah koleksi menentukan kualitas perpustakaan. Jika koleksi yang dimiliki perpustakaan banyak, sehingga kualitas dari perpustakaan juga tinggi. Yang ketiga yaitu anggapan bahwa pinjangan bertentangan dengan tujuan pengadaan atau konsep membangun koleksi. Yang keempat, masih ada prosedur yang rumit dalam melakukan pinjangan. Yang kelima yaitu lebih senang memberikan koleksi kepada perpustakaan lain atau orang lain daripada membuangnya. Yang keenam, tidak memiliki waktu yang cukup untuk melakukan kegiatan pinjangan ini. Yang ketujuh yaitu ketidaktahuan seseorang mengenai ilmu dari manfaat melakukan pinjangan tersebut. Contoh kegiatan preservasi dan konservasi yang ada di dalam sebuah perpustakaan yaitu seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, bahwasanya menambal, menjahit, menjilid, atau alih media itu termasuk dalam contoh konservasi. Kegiatan lainnya seperti menjaga ruangan penyimpanan koleksi selalu bersih, bahan pustaka tidak terkena langsung oleh matahari. Jika bahan pustaka tersebut sudah rusak, kita harus melakukan perbaikan. Lalu ada dengan cara fumigasi untuk menjaga koleksi tersebut tetap terjaga kandungan informasinya dan tidak rusak. Kegiatan-kegiatan tersebut merupakan salah satu contoh dari kegiatan preservasi di sebuah perpustakaan. Untuk praktek cara menjilid atau kegiatan lainnya dapat dilihat di video-video saya sebelumnya. Sekian presentasi dari saya. Jika saya ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.